Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, 3 tahun lalu kita sempat membahas cover story Enel. Dan kita juga sempat membahas soal converter system yang ada di mural yang terdapat di bulan di cover story Enel. Yang mana secara singkatnya pada bagian ini waktu itu kita mengatakan ini adalah sistem yang membuat mereka bisa menghasilkan listrik. Ini karet, ini matahari, dan hubungan di antara keduanya akan menghasilkan listrik. Dan sepertinya itu agak keliru, dan sekarang setelah melihat chapter 1176 dan melihat alat yang dibawa oleh Lilith bernama Odyssey, Omni Drain Converter, sepertinya ini bukan matahari, ini adalah Odyssey. Sehingga sekarang sangat masuk akal bagiku bagaimana rakyat kuno menghasilkan listrik saat itu. Jadi begini, waktu di Elbaf, Lilith di sana membuat alat ini menyerap energi panas dari api atau kebakaran. Ingat lo ya, energi panas dari api. Yang efeknya apa? Api tersebut jadi es karena sudah tidak memiliki energi panas. Bukan padam lo ya. Yang dari situ saja membuatku berpikir bahwa alat bernama Odyssey ini benar-benar menyerap energi dari sebuah objek yang membuat objek tersebut bisa atau tidak bisa menghasilkan energi yang dihisap oleh Odyssey ini. Jadi ya, api yang awalnya punya energi panas karena dihisap jadi beku, sehingga api ini tidak lagi atau kehilangan kemampuan dalam menghasilkan energi panas. Dan ingat ya, logika dari alat Odyssey ini membuat apa yang dihisap itu kehilangan kemampuan menghasilkan energi yang dihisap. Sehingga apa yang terdapat pada mural atau relief yang di cover ini seharusnya sekarang sangat gampang untuk menjelaskannya. Pertama, ini adalah Odyssey. Dan kedua, ini adalah karet. Lah, karet dari mana Min? Yap, ini adalah karet yang meleleh seperti Nika Luffy. Dan kenapa karet itu meleleh? Karena Odyssey sudah menghisapnya Min. Tepat sekali. Jadi sama hal yang terjadi waktu di Elbaf ini, hal yang membuat karet ini meleleh karena ada energi yang bisa dihasilkan oleh karet tersebut diambil oleh Odyssey. Dimana bagaimana karet bisa menghasilkan listrik statis adalah ketika karet tersebut saling bergesekan dalam wujud padat. Dengan artiannya ketika karet ini meleleh, karet ini sudah tidak bisa lagi digesekkan untuk menghasilkan energi listrik. Dan itu berarti juga Odyssey di sini sudah mengambil energi listrik statis dari karet ini. Dan untuk apa listrik itu diambil? Tepat untuk membuat automata ini. Karena di cover story kita melihat bagaimana God Enel membangkitkan automata ini dengan sumber energi listrik. Nah, jika itulah yang terjadi atau jika itulah fungsi Odyssey di era kuno, ini akan jadi jaminan bahwa Odyssey ini tidak akan hanya bisa menghisap energi panas. Dan ini juga akan jadi sesuai dengan namanya Odyssey, Omni Drain Converter. Omni artinya universal, drain menguras, converter ya alat mengubah. Jadi singkatnya Odyssey ini adalah alat yang bisa digunakan untuk menguras semua energi untuk dikonvertkan ke energi tertentu. Mungkin kalian dulu berpikir Franky harus makan buah iblis, merah-merah nomila. Bahkan ada yang bilang Franky itu bodoh karena tidak ingin memakan merah-merah nomi. Atau selain itu kita juga pasti berharap kalau Franky bisa haki. Tapi Oda membuat Odyssey ini jelas untuk Franky, yang artinya Franky ini bisa memakai berbagai energi. Dan harusnya kita tahu ya, Franky ini seperti keyboard. Output yang dihasilkan tergantung input yang diberikan kepada Franky. Dan ketika Franky meminum teh aja waktu itu sifatnya berubah drastis. Dan ketika Franky meminum cola, kita tahu Franky yang seharusnya Franky yang sangat hentai. Tetapi ya dalam chapter kali ini Franky tidak memakai energi lain. Franky tetap memakai cola, tetapi colanya dimodifikasi. Cola ini udah dimasukkan ke dalam Odyssey yang mengandung energi panas. Singkatnya, cola di sini telah ditambahkan energi panas oleh Lilith. Dan kalian tahu, ketika cola dipanaskan, maka secara dasarnya akan memunculkan reaksi yang cukup menarik, seperti CO2 keluar dari larutan, air menguap,
gula mengalami karamelisasi, larutan jadi lebih pekat. Dan singkatnya, jika kita konsepkan kepada Franky atau robot yang memakan atau memakai energi tersebut, tentu saja energinya akan jauh lebih kuat dan padat, sehingga apa yang didapatkan oleh Franky itu benar-benar jadi super tambah kuat seperti yang kita lihat di chapter ini. Jadi nih, sekarang bayangkan saja bagaimana jika Cola Franky itu nantinya diberikan energi lain. Maksudku, bagaimana jika Odyssey dilemparkan ke Underworld dan menyerap energi es atau dingin di sana? Atau saat ini saja di Sunworld banyak petir menyambar. Bagaimana jika Cola Franky nanti bisa dicampurkan dengan energi selain panas seperti energi listrik, energi es dan semacamnya? Dan apa yang kira-kira akan terjadi ke depannya jika Franky menggunakan energi-energi itu? Nah, contoh menariknya di sini adalah ketika Cola ditambahkan energi listrik, terjadi elektrolisis. Air terpecah jadi hidrogen dan oksigen, muncul gelembung gas, dan konsep yang bisa diambil dari sana nantinya Franky jelas akan jadi super cepat dan sangat responsif. Franky yang terkenal lamban kini mungkin akan menjadi super kilat ketika menggunakan energi Cola yang dialirkan energi listrik. Sementara jika ditambahkan energi es pada Cola, CO2 akan lebih mudah tetap larut dalam cairan, reaksi kimia jadi lebih lambat, rasa jadi lebih stabil dan segar, dan konsep yang bisa diambil dari sana adalah Franky akan lebih hemat dalam penggunaan energi, di mana itu sangat penting jika dibutuhkan pertarungan yang cukup memakan waktu. Jadi ya, dengan artinya di sini adalah Franky benar-benar akan fleksibel nantinya ketika menggunakan Odyssey ini dengan berbagai sumber energi yang dihisap. Franky benar-benar akan seperti robot yang bisa dikondisikan sesuai input yang diberikan. Franky benar-benar bisa melakukan apa saja saat ini. Dan ya, mungkin Franky akan jadi seperti Emmet. Karena kalian pasti sekarang bisa mulai curiga atau mulai kalau apa yang ada di belakang Emmet itu kemungkinan adalah Odyssey pula, sistem atau suatu alat yang menyerap berbagai energi di sekitarnya. Dan kemungkinan pada waktu di Egghead itu ya, si Emmet ini entah bagaimana konsepnya menyerap energi Nika, bahkan mungkin Mother Flame yang emang menyebar di area tersebut. Jadi Min, apakah Franky nanti, ya tunggu saja ya, apakah Franky ini adalah saudara kuno yang terlahir kembali? Sesi komentar. Penjelasan yang menarik terkait konsep Domire versi ini yang emang masih menjadi tanda tanya besar tentang gimana cara kerjanya, dan sekarang diungkapkan kalau konsep ini bisa dihilangkan efeknya. Cuman cara menghilangkannya ini juga masih jadi tanda tanya kalau emang pakai ngurangi usia, berarti kalau manusia yang terkena ini bakal lebih sulit dong untuk dihilangkan efek Domire versinya. Dan kalaupun dihilangkan, manusia itu akan kembali normal tapi dengan kondisi sekarat yang berakhir mati. Sedangkan kalau ras lain karena punya faktor usia yang lebih panjang, itu jauh lebih mudah untuk dihilangkan efek Domire versinya. Yap, secara singkatnya itu dia poin inti yang kita bahas di video sebelumnya. Nah, maka daripada itu kenapa Imu sangat tertarik dengan ras Elbaf? Karena kalau menggunakan manusia itu kayak cuman sekali pakai. Tapi kalau dengan ras Giant itu seperti bisa diulang-ulang. Bahkan kita tahu ya kalau mereka itu mengincar Giant anak-anak. Yang kalian tahu lah kalau anak-anak ini jauh lebih punya umur panjang dibandingkan dengan Giant tua bangka lainnya. Iya kan? Tapi apakah itu artinya kalau terkena manusia yang mungkin umurnya telah pendek, apakah itu akan jadi akhir? Menurutku ini akan cukup menarik ya jika kita menyinggung tekniknya Zoro yang ingin menebas apa yang ingin ditebas dan tidak menebas apa yang tidak ditebas. Apalagi jika berbicara usia seperti yang dibilang abang ini ya. Jika berbicara usia atau kalau kita berbicara soal umur, pasti akan menarik kalau kita berbicara juga soal Brook.
Karena ini cukup menarik ya, Brook masih belum masuk di sini, sehingga pasti masih ada satu cara untuk menghilangkan domi reversi tanpa ada kerugian yang berarti. Tapi entahlah ya untuk saat ini. Selanjutnya, gimana kalau misalnya kekuatan Im Sama itu sendiri berhubungan dengan usia Min? Contoh, untuk yang di domi itu, usia yang terkena yang jadi bayarannya, tapi jika diberi kontrak oleh Imu mati, usia itu sendiri jadi bayarannya, entah berapa bayarannya. Nah, aku juga sempat mikir gini ya, kan kita sempat menduga kalau misalnya utang atau usia sisa hidup dari korban jadi bayarannya, bagaimana kalau usianya tidak cukup? Usia dari si korban ini emang tinggal beberapa hari lagi tapi terkena domi reversi, sehingga mau tidak mau itu akan jadi hutang. Nah, hutang itu mungkin yang akan jadi manfaat bagi Imo. Hutang usia itulah yang mungkin akan jadi buff atau semacamnya bagi Imo. Tapi siapa yang tahu? Karena kalian pasti ingat judul kredit setan.